Hai everyone, selamat datang kembali di channel saya. Saya lumayan jarang bikin konten ya karena akhir-akhir ini ngikutin Biksu Tong ke arah barat untuk nyari kitab suci. Oke, kali ini saya ingin bahas mengenai asimilasi rumah ya yang sempat booming dan viral di tahun 2020 lalu. Di mana asimilasi rumah ini merupakan program dari Kementerian Hukum dan HAM yang membebaskan lebih cepat kepada narapidana yang ada di dalam lapas rutan. Tujuannya yakni untuk menyelamatkan mereka dari paparan COVID-19, untuk mengurangi jumlah hunian di dalam lapas dan rutan, agar supaya nanti lebih longgar. Jadi potensi tertular dan mewabahnya di dalam lapas itu lebih kecil ya. Nah, untuk yang tahun 2020 itu asimilasi rumah dilaksanakan mengacu pada Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Permenkumham tersebut kembali di apa sih namanya, diperpanjang mungkin ya untuk diperbaharui ya dengan Permen 32 tahun 2020. Isinya kurang lebih memang sama, tapi ada beberapa penambahan khusus dan semacam evaluasi dari pelaksanaan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang lalu. Beberapa evaluasi tersebut yakni mengingat narapidana yang dibebaskan mengulangi tindak pidana lagi atau terlibat permasalahan hukum lagi. Jadi perlu adanya pembatasan-pembatasan tindak pidana yang boleh untuk dilakukan atau diberikan asimilasi rumah. Dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2020 ini disebutkan secara spesifik bahwa pasal-pasal berikut ini tidak dapat diberikan asimilasi rumah. Yang pertama, pembunuhan yang dikenai pasal 339 dan pasal 340 KUHP. Kemudian yang kedua, kasus pencurian dengan kekerasan biasa seperti penjamretan atau perampokan atau yang dikenai pasal 365 KUHP. Kemudian kasus kesusilaan yang dikenai pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP. Kemudian yang terakhir, kasus kesusilaan terhadap anak sebagai korban atau kasus kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur, yaitu narapidana yang dikenai pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal-pasal ini disebutkan secara spesifik guna mengantisipasi potensi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana ya seperti sebelum-sebelumnya. Permenkumham ini menjawab keresahan masyarakat di tahun sebelumnya yang mana beberapa narapidana kedapatan melakukan tindak pidana kembali gitu. Jadi diharapkan dengan pembatasan-pembatasan ini hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Kemudian untuk syarat-syaratnya adalah narapidana harus telah menjalani setengah dari masa pidananya, telah berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir, atau paling tidak kalau hukumannya di bawah 6 bulan, telah berkelakuan baik selama setengah masa pidananya. Kemudian syarat administratif yang kedua yakni tanggal 2/3-nya jatuh sebelum tanggal 30 Juni 2021. Dua hal ini yang menjadi poin utama, yakni yang pertama tadi telah menjalani setengah masa pidana, kemudian yang kedua tanggal 2/3-nya jatuh di bawah tanggal 30 Juni tahun 2021. Permenkumham ini juga memuat beberapa hal lain, namun yang lebih urgent untuk diketahui masyarakat adalah poin asimilasi rumah tadi. Adapun kalau teman-teman ingin bertanya mengenai hal-hal lain yang tercangkup dalam permen ini, bisa drop di kolom komentar atau DM di Instagram saya nanti ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.